Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, para pendengar podcaster dimanapun kalian berada. Kembali disiarkan langsung dari official akun YouTube Broadcasting TBI edisi Minggu 9 Mei 2021. Bersama saya, rekan podcaster Nurvita Malasari dalam program Sopan Sudut Pandang. Selamat menunaikan ibadah puasa, semangat berpuasa bagi yang menjalankan. Tak terasa ya sudah dekat di penghujung Ramadan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Oke, kali ini Mila kedatangan narasumber yang sangat berprestasi nih teman-teman. Dan juga ganteng-ganteng sekali nih ya. Mungkin kita bisa sapa-sapa dulu narasumber kita hari Bohong ini. Aja. Iya, ada maunya aja ini. Bohong Hai aja. Kak. Hai guys. Hai, panggil Ade aja. Masih muda soalnya. Masih muda, masih semester 6. Iya. Apa kabarnya, Dek? Kok aneh ya? Iya, Apa kabarnya, Bang? Baik, luar biasa. Lagi semangat-semangatnya menyambut Lebaran. Puasa. Masya Sedih Allah. juga ya, bentar Puasa, lagi Lebaran. Masih puasa dong. Paling setengah hari lah puasanya. Enggak. Udah ada yang Sedih bolong juga. atau full nih Mau tahu aja puasanya? Iya Mbak, sudah jago, udah sering puasa gitu. Ini kan bukan puasa yang pertama kalinya gitu. Udah Kedua. Ya udah jago lah menahan lapar dan haus gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Masya Allah sekali ya, pintar sekali kakaknya. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oh, siapa nih? Perkenalan kan? Iya, boleh. Masih belum kenal ya? Mungkin sekaligus menyapa sahabat podcaster di rumah. Oke. Oh, kamu tahu nama aku? Ya. Oke. Kan kita ketemu. Kan ada namanya di situ. Oh iya. Sejarah. Kalau sahabat podcaster sopan tadi ya, podcaster sopan sekali ya, seperti ya sama seperti orangnya yang sopan gitu. Perkenalkan, nama aku Reza Rahman, mahasiswa tadi bahasa Inggris di salah satu kampus tergengsi di Samarinda. Wow. Di mana tuh? Tentu saja, dan tidak lain dan tidak bukan the best of the best gitu ya, kampus the best yang bernuansa Islami, YAIN Samarinda. Yeay. Oh, Masya Allah. Masya Allah sekali. Oke, mungkin selanjutnya. Siapa nama saya lupa. Belum Tasmiyah. Mungkin ada ya mau buat bubur merah, bubur putih lagi ya. Hai semuanya, masih belum kenal ya. Sudah berapa kali kita ketemu? Halo sahabat podcaster, nama saya Muhammad Fadi. Kali ini saya jadi narasumber. Itu nggak jadi narasumber. Ya mungkin nanti roda berputar namanya kehidupan. Itu aja. Yeah. Anda yakin sekali ya kalau orang-orang menonton video kita ya sampai Anda bilang saya sekarang jadi narasumber. Iya. Ada saya ngitungin satu-satu. Oke. Wow. Ya ada dislike-nya kayaknya. Jumlah blokernya lebih banyak kayaknya. Oke, mungkin kita langsung aja ya biar nggak banyak basa-basinya. Jadi sahabat podcast, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santuy ini tentang dunia penyiaran atau yang sering kita dengar broadcasting.
Apalagi di era pandemi sekarang, segala hal, berbagai informasi kita dapatkan dan disiarkan melalui berbagai media penyiaran. Dan bahkan apa yang kita lakuin sekarang ini termasuk bagian dari broadcasting, ya kan teman-teman? Nah, Iya. mungkin Mila mau nanya nih sama kalian, menurut kalian apa sih broadcasting itu? Sebelumnya kalian udah pernah belajar atau udah pernah tahu nih tentang broadcasting? Mungkin dari Reja dulu atau Fadli, silakan. Bagi siapa nih? Reci Siapa dulu. nih? Oke, Aja deh yang mau. mbaknya aja deh yang mau duluan. Loh kan saya nanya, masa Oh iya, aku juga yang jawab, aneh. kan biasanya gitu, ladies first itu. Kalau ada yang nggak mau, undang aja dosen. Jadi Misalnya. sebenarnya kalau dengar kata broadcasting ya, saya masih apa ya? Saya malah baru tahu kalau misalnya broadcasting itu hanya seputar ke penyiaran ya gitu. Kita nggak berbicara Bohong. penyiaran. Nah ini benar, saya nggak dulu awalnya saya nggak tahu awalnya kan saya bilang awalnya tuh. Awalnya saya nggak tahu kalau misalnya broadcasting itu hanya sebatas penyiaran gitu kan, siaran entah itu dalam bentuk radio atau dalam bentuk televisi gitu kan. Bahkan dulu kemarin ngiranya itu broadcastingnya cuma televisi doang kan, ternyata luas juga ya cakupannya gitu. Ada siaran radio, ada televisi, terus ada yang dari podcast juga kan baru-baru ini gitu. Dan sebenarnya baru semester ini sih kebetulan saya ngambil mata kuliah broadcasting. Sebenarnya milih ini karena apa ya? Karena kemarin itu pengen hindarin mata kuliah lain sih. Oh enggak. Sebenarnya karena apa ya? Kayak tertarik aja dengan yang namanya public speaking gitu. Jadi senang aja kalau misalnya bisa lancar dalam berkomunikasi gitu kan. Kalau misalnya Sebelumnya nggak lancar. sebelumnya terbata-bata gitu kan. Jadi untungnya pas masuk mata kuliah ini ya terasa sedikit lah kemampuan ngobrolnya gitu kan, melatih bacotan gitu. Nah kalau misalnya ditanya pengertian jago ngebacot Berarti ya nggak salah intinya gitu. ambil ya? Berarti nggak salah. Iya karena pengen juga sih sebenarnya gitu kan, nggak ada unsur keterpaksaan gitu. Nah kalau misalnya ditanya broadcasting itu apa, artinya kalau definisi benarnya saya nggak tahu ya, tapi kalau dari saya sendiri mengartikan broadcasting itu adalah seni menghipnotis pendengar heart to heart gitu kan, dan dengan tujuan memberikan apa ya, theater mind dia Apa itu? apa memberikan ilusi-ilusi ya memberikan ilusi-ilusi apa namanya, gambaran-gambaran di otak para pendengar gitu kan. Jadi kita memancing para pendengar itu apa namanya, membantu mereka menggambarkan sesuatu lewat apa yang kita omongin gitu kan. Jadi intinya lebih ke gini sih, bagaimana caranya bisa menjadikan pendengar itu sebagai teman gitu. Nggak cuma, jadi kita kalau belajar broadcasting itu artinya kita nggak berbicara dengan banyak orang. Walaupun masa yang mendengarkan radio itu banyak, tapi saat menjadi penyiar itu kita hanya berbicara seakan-akan kita ngobrol dengan satu orang di hadapan kita gitu. Jadi makanya ada esensi heart to heart-nya itu dapat gitu. Jadi yang mendengar tuh merasa apa ya? Merasa kayak sedang curhat gitu, mendengarkan curhat kita gitu sih kalau dari aku sendiri. Kalau dari Fadli nih, apa sih broadcasting itu? Sebelumnya jadi Regi cerita dari nggak dari milihnya makul broadcasting ya? Ya. Iya. Kan kalau saya pribadi tuh searching dulu
kalau karena sudah tahu mata kuliah semester 6 itu ada broadcasting mata kuliah pilihan. Jadi searching dulu di Google kan apa. Secara umum sih walaupun nggak tahu nanti prakteknya kalau di pembelajaran itu gimana. Jadi searching dulu kan. Ya benar kata Reja yang taunya yang broadcasting ya tentang televisi. Saya kira kan nanti kita jadi reporter gitu, ngerekod gitu terus nanti bikin video sosok jadi apa sih namanya reporter gitu. Ternyata memang cakupannya nggak cuma jadi reporter gitu. Mungkin karena pandemi ya, mungkin karena jadi kita nggak ditugaskan kayak jadi reporter gitu kan, karena kan hindari masa. Karena podcast juga karena bisa dilakukan di rumah kan, karena pandemi jadi kayaknya ranah broadcastnya luas, cuma karena situasinya ya nggak boleh keluar gitu atau nggak menghindari masa tuh ya, jadi gitu lebih sempit secara situasi sekarang. Tapi memang broadcasting memang berhubungan sama penyampaian informasi yang saya tahu sampai sekarang belajar itu nggak cuma di radio, tapi sekarang kan menyesuaikan juga, istilahnya fleksibel lah. Kalau kita nggak pandemi kita bisa jadi reporter gitu, ke acara-acara yang mengumpulkan masa gitu. Tapi sekarang kan kita lagi lakukan broadcasting juga tanpa apa ya, physical apa namanya, kontak ya fisik, kontak fisik ya, kali ya walaupun kontak fisik. ya bertamparan gitu. Ya mungkin sekarang, mau cari berita nggak dapat berita ya bikin masalah aja gitu kan, nampar orang di jalan gitu kan, jadi ada cerita yang bisa disampaikan gitu ya. Ya sama sih. Enggak, kalau diingat-ingat juga dulu mikir kalau broadcasting ya kita bakalan jadi reporter doang gitu kan. Jadi waktu itu gambarannya kalau milih matkul ini nanti bakalan disuruh cari berita gitu kan, terus jadi reporter dadakan gitu kan. Tapi untungnya lebih ke siaran ya gitu. Jadi lebih sama-sama spontanitas sih sebenarnya, sama-sama melatih keterampilan berkomunikasi. Cuman kalau dari saya sendiri lebih serak ke siaran sih sebenarnya. Saya bukan tipe orang yang bukan tipe orang yang bertanya mencari perkara gitu kan, terus saya tanyain kepoin. Enggak sih, susah juga ya ternyata. Walaupun kalau di siaran sendiri kan dilatih juga ya cara menjadi penyiarnya kan. Sedangkan penyiar dituntut untuk up to date gitu kan. Dituntut untuk bisa membuat pertanyaan, memberikan pertanyaan juga gitu kan. Jadi saya rasa kalau ke dalam siaran ini lebih luas cakupannya gitu kan. Apa aja bisa gitu. Betul. Nah kan yang tadi kalian udah jelasin, kalian ngambil mata kuliah broadcasting di semester 6 dan baru tahu lebih dalam itu di semester 6. Tua dong. Berarti udah tua dong. Bukan adik lagi, kakak. Iya, itu si Padli yang tua sebenarnya. Udah. Iya, kakak. Oke. Balik lagi nih. Jadi kalian tadi kan udah bilang di semester 6 kalian ngambil mata kuliah broadcasting dan baru tahu lebih dalam di semester 6 ini, yang awalnya cuma tahu broadcasting itu apa namanya? Ayo. Untuk Ayo. yang tadi kalian di BC itu kalian bakal jadi reporter dan cuma mengumpulkan sebuah berita terus kalian menyampaikannya gitu. Ternyata nggak hanya itu ya kan, tapi lebih luas gitu. Nah, pastinya di dalam matkul ini kalian pasti mendapatkan tugas-tugas dan pastinya menggunakan media-media gitu kan, karena di broadcasting itu kan pasti menggunakan banyak media. Nah, terus dalam kalian mengerjakan tugas atau dalam mengerjakan tugas kalian dalam broadcasting itu, ada nggak sih media yang paling kalian minati, yang paling kalian gemari untuk mengerjakan tugas-tugas kalian itu? Oke. Saya duluan kayaknya.
Siapa dulu? Saya dia. Fadli dulu aja. Tadi kan sudah Reja. Media. Sambil minum nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa. Santai. Kan nggak puasa. Kalau media, Disclaimer, ini bikin podcastnya malam ya, jadi udah buka puasa. Ya betul. Kan kayak gini 12 siang. Kalau bicara media yang media sudah kita lalui sekarang kan ada 3 kemarin. Sampai sekarang sih, jadi kan ada radio, podcast, sama apa sih namanya kalau video recording ya. Ya begitulah. Nah, yang pertama kan bagi 2 kan istilahnya, itu ada yang cuma audio doang, ada yang audio visual. Yang kalau bicara yang paling diminati sih radio sih. Mestinya pertama kenapa saya suka itu karena pertama kali siaran. Kedua itu loh lingkungannya, empowermentnya gitu. Jadi kayak belajar kapan kita harus stop di radio, kapan kita di radio tuh nggak boleh promosiin suatu produk gitu. Baru tahu juga kan kalau kita podcast sekarang kan ya bebas mau ngomongin produk, mau ngomongin apa gitu. Kalau di radio kan ada peraturan perundang-undangannya ya yang mengatur radio itu sendiri apa-apa yang kita boleh lakukan. Jadi belajarnya teknisnya, hal-hal praktisnya lebih banyak di radio sih sebenarnya. Kalau video sendiri kan kita sudah pernah dapat sebelumnya kayak gitu, wawancarain orang atau wawancarain teman, wawancarain dosen atau segala macam gitu. Tapi kalau di radio kan bujur betul-betul ya kayak broadcasting yang is supposed to us gitu, nah yang bujur-bujur yang harusnya kita gini gitu loh. Jadi ilmu praktisnya sih lebih banyak di radio gitu, lebih dapat gini loh ngerasain jadi anak KPI, anak komunikasi gitu. Nggak melulu walaupun prodinya bahasa Inggris, ternyata belajarnya juga bisa nyebrang gitu, walaupun nggak perlu nggak perlu pindah prodi gitu. Ya ketahuan kita dari bahasa Inggris. Ya jadi teman-teman yang di TBI yang bahasa Inggris nggak perlu pindah prodi KPI biar bisa siaran di radio ya gitu aja. Ambil aja matkul pilihan broadcasting ya. Atau kalau mau dapat betul-betul pindah aja jurusan. Atau daripada ngulang lagi, ngetes lagi, ulang lagi gitu kan, di dapat ospek lagi gitu kan, mending ya pilih mata kuliah pilihan aja gitu, biar sebagai sarana buat melepaskan dahaga, kehausan akan mencoba matkul dari prodi lain gitu. Apa nih, lanjut? Kalau dari Reja sendiri nih? Oke. Pertanyaan tadi apa ya? Apa sih media yang paling banyak? Ingat. Oke. Sebenarnya kalau bisa, kalau dari saya sendiri ya, kalau berbicara saya lebih condong ke media apa untuk siaran, semua media sih, karena kalau kan media kan cuma sebagai tempat kita untuk melaksanakan penyampaian informasi kan gitu. Tapi yang lebih berkesan menurut saya yang lebih berkesan itu saat siaran langsung di studio radio di tempat gitu. Ya karena sama berarti. Iya, karena kalau dipikir-pikir, kalau saya ingat-ingat sih ya, saat itu benar-benar dituntut untuk memberikan informasi yang lugas, yang tak bertele-tele. Terus bagaimana caranya saat ngomong itu nggak boleh terjeda gitu kan, harus lancar itu kan ngomongnya. Dan itu kayak membuat saya terpancing gitu, untuk tetap fokus dengan bagaimana caranya pendengar itu bakalan bisa paham gitu kan. Kan biasanya saya kalau ngobrol gitu atau jelasin, saya harus pakai mimik aja, saya harus pakai gestur tubuh untuk membantu
lawan bicara saya itu memahami apa yang saya sampaikan gitu kan. Tapi saat itu dalam bentuk radio gitu kan, pendengar kan cuma tahu suara bentuk ujaran doang gitu. Jadi bagaimana caranya saat saya ngomong itu sama jelasnya seperti saat melihat saya ngobrol secara langsung gitu. Dan juga saat itu kebetulan ya, untungnya aja sih saat itu dibantu sama teman penyiar dari KPI, Bang Wisnu ya, Bang Wisnu. Gitu kan. Wisnu. Ya jadi memang benar sih kata orang kalau misalnya belajar secara langsung praktek itu lebih kena gitu kan. Jadi lebih banyak belajar tentang broadcasting, khususnya tentang penyiaran radio. Benar-benar banyak banget banyak banget hal-hal yang saya dapat dari siaran pertama di studio radio saat itu gitu. Nah, terus kalau misalnya berbicara tentang media apa sih yang efektif gitu kan, back again kalau berbicara tentang pendengar, anak-anak sekarang kan lebih senang yang namanya visual gitu kan. Jadi munculnya podcast yang sekarang ini kan gitu. Walaupun dulu awalnya podcast cuman ya sama kayak radio doang gitu kan, suara doang. Tapi semakin ke sini podcastnya udah bermodifikasi, ada visualnya gitu kan. Yang mana anak-anak zaman sekarang termasuk saya yang masih muda gitu kan, lebih senang kalau misalnya itu nggak cuman audio tapi ada visualnya gitu kan. Nah jadi kalau misalnya media yang diminati banyak saat ini adalah podcast gitu, karena penonton itu lebih senang melihat gitu kan, senang yang instan gitu. Jadi senang yang yang nggak monoton suara gitu kan, pengennya ada wajah, ada gambar gitu kan, yang bisa bikin menarik gitu kan. Nah jadi bagi saya media podcast itu yang bakalan lebih menjual sih untuk sekarang ini gitu. Tapi nggak tahu ya nanti ke depannya gimana, mungkin ada media lain yang baru gitu kan, atau mungkin nanti generasi yang akan datang bosen dengan yang melihat-lihat gitu kan, visual, pengen kembali yang ke audio doang gitu kayak siaran radio. Ya itu kembali lagi nanti ke sananya. Kalau itu dari saya. Nah kan kalian tadi udah bilang kenapa kalian memilih bilang ini dong, media itu dan apa? Kasih penjelasannya gitu. Wow, luar biasa sekali penjelasannya. Hey, thank you. Nah, kan kalian tadi udah bilang kenapa kalian lebih memilih media itu dan apa kelebihan dari media itu. Nah, sekarang ada nggak sih kendala dari media yang kalian gunain? Kan tadi kan kalian cuma jelasin apa kelebihan dari media itu. Dan ada nggak sih kendalanya dari media yang kalian pakai dan yang kalian minati itu? Mungkin dari Reja. Detail sekali ya pertanyaannya. Ya, bau-bau asdo apa? Bau-bau pertanyaan asisten dosen nih. Kekurangan media yang kalau misalnya tadi kan saya bicara tentang dari radio sama podcast kan. Kalau dari radio ini dari persepsi saya ya, apa yang saya pengalaman dari yang saya rasakan itu kan, yang saya alami maksudnya. Kalau dari radio itu kekurangannya harus ada ini, harus klop gitu kan, harus. Saya rasa kalau misalnya sudah masuk ke radio itu tingkatnya harus expert gitu kan. Nggak bisa kalau misalnya yang baru-baru belajar komunikasi terus ke penyiaran itu bakalan kesulitan kemana gitu. Jadi nggak cuma pintar ngomong, maksudnya nggak cuma bisa mendeskripsikan ide apa yang di kepala, tapi bagaimana caranya bisa ngeblend dengan penyiar yang satunya gitu kan. Kadang nanti kalau di radio itu ada 2 atau 3 penyiar bahkan gitu kan. Dan kadang juga ada diadakan sama tamu narasumber gitu. Nah itu bagaimana caranya
penyiar itu harus bisa klop, harus bisa apa ya? Harus bisa mencairkan suasana gitu. Bagaimana caranya bisa memancing narasumber itu buat ngomong gitu kan. Bagaimana caranya saat pertama kali bertemu 5 menit sebelum siaran itu sudah bisa membuat narasumber itu terbuka untuk mau berbicara gitu kan. Nah, jadi saya rasa situ sih kekurangannya saat pakai media radio ya. Jadi harus dituntut tahu caranya mengendalikan apa namanya orang itu audiensnya. Ya. Nah, kalau misalnya dari podcast, kekurangannya itu terlalu mungkin karena udah dibantu sama visual gitu kan, dibantu sama mimik wajah, dibantu sama gerak tubuh. Kekurangannya itu kadang tidak menyiapkan kata-kata gitu. Kayak sekarang nih misalnya gini, saya nyiapkan kata-kata gitu kan. Kalau misalnya saya di radio, saya bakal nyiapkan kata-kata mau ngomong apa gitu kan, biar lugas jelas. Tapi kalau misalnya di podcast kayak sekarang ini, karena sudah terbantu tadi dengan alat-alat komunikasi lainnya, jadi saya kurang mempersiapkan tidak memperhatikan kata ujaran saya gitu. Jadi detail itu. Iya, jadi kadang-kadang apa yang disampaikan itu tidak selugas saat di radio gitu. Iya, betul. Kalau dari Fadli sendiri nih, gimana? Ada nggak sih kendala yang Fadli dapetin? Editing termasuk kendala. Mengedit termasuk kayaknya kendala. Udah sendiri mengedit itu pengen bagus tapi males buat meluangkan waktu yang lama buat ngedit tuh males gitu. Tapi pengen banget harus bagus itu. Jadi kayak bentrok antara batin yang malas ini sama otak yang terlalu visual gitu kan. Jadi kayak gregetan gitu kalau ngedit. Kalau dari Fadli gimana, Fad? Kendala ya, bukan kekurangan. Kendala kan bukan kekurangan. Kurang apa? Kurang aja. Kendala dan kekurangan sama aja. Kendala kekurangan. Kalau di radio sendiri kekurangannya. Kalau kendala saya bedakan ya kendala sama kekurangan. Kendala kalau di radio kendalanya sih kita harus harus sinkron sih antara narasumber sama penyiar atau penyiar sama penyiarnya sama keseluruhan lingkungan pas siaran gitu loh. Karena itu kan tiktokan radio itu kan kayak dari menit ke sini harus kita ada jeda ngomong, ada pembukaan gitu, ada terus jeda iklan, terus kayak gitu. Jadi kalau nggak klop terus satu sama lain nanti pasti dipotong iklan. Jadi kendali di situ. Jadi kita harus prepare-nya lebih banyak kan. Kalau beda kalau podcast kayak gini kan nggak ada jeda iklan gitu. Jadi kayak gitu. Terus kita juga harus nanamkan di otak bahwa nggak boleh nyebutkan nama merek gitu, walaupun mungkin salah ngomong gitu ya. Iya gitu. Dan itu kan nggak bisa diedit gitu. Kalau sudah keluar ya udah keluar doang karena itu live. Beda kalau kayak gini kan tinggal di-cut doang jadi gitu. Terus kekurangannya sih kalau anak muda sekarang, kalau saya pribadi sih nggak denger radio sih. Perspektif dari yang tua ya. Iya sih. Jadi kenapa anak muda? Mungkin kayak Reja tadi editing. Enggak sih, saya nggak punya masalah sama editing. Pro ya. Masnya ini pro sekali. Bisa lah besok-besok juga saya dieditkan. Jadi sendiri ada upahnya. Itu tadi saya dapat sesuatu apa tadi ya? Saat ini ada tekanan sih, ada tekanan kalau misalnya ngobrol on air ya, ini khusus on air itu nggak boleh jeda gitu, nggak boleh stop gitu. Bahkan kayak haram kalau misalnya ngomong ada kata gitu kan, ada kepotong-potong. Jadi tekanan buat gimana caranya nggak jeda itu udah jadi pikiran aja gitu kalau
kalau udah on air gitu. Kalau ini kan enak tuh bisa diedit, misalnya salah ngomong atau apa-apa kan bisa dipotong diedit gitu. Tapi kalau Iya, sudah betul. masuk ke studio radio itu, tapi back again ya, enaknya sih itu kita kayak jadi dituntut untuk jadi profesional, dipaksa untuk jadi apa namanya, dipaksa untuk terampil gitu. Jadi pembicara yang bagus tanpa tanpa kesalahan, tanpa penyebutan nama merek, tanpa sudah interaksinya itu sudah kuat, walaupun kalau kita kan for the first time kan sudah baru ketemu sama penyiarnya. Oh, briefing cuma 5 menit, tapi pokoknya harus dituntut ya di asik-asik aja, suka nggak suka sama penyiarnya, klop nggak klop sama penyiarnya, ya diklop-klopin aja, disambung-sambungin. Yang penting kan orang dengar visualnya, walaupun kita tonjok-tonjokan di belakang, yang penting visualnya bagus dan audionya. Kalau Iya ini kan sih. beda gitu. Betul. Tapi nggak cuma sebagai narasumber aja, sebagai penyiar pun banyak kendala, walaupun kita sudah sering menjadi penyiar, tapi untuk materi yang selanjutnya, untuk ke materi yang lain itu susah untuk nyambungin ke narasumbernya, apalagi membuat pertanyaan untuk nyambungin kan jawaban narasumbernya itu susah juga. Nah, apalagi kalau misalnya penyiar itu apa sih, penyiar itu nggak apa ya, penyiar itu nggak sesuai bidangnya itu. Misalnya kita wawancarin orang wawancarin siapa ya istilahnya, DPR kan, kita nggak bergulir di dunia politik, jadi betul. nyambungin ke bidang itu agak sulit sih. Ya betul banget. Enggak, saya mau ralat itu. Sebenarnya gini, kalau penyiar yang namanya penyiar itu memang harus up to date gitu. Jadi mereka nggak dituntut untuk jadi ahli dalam bidang apapun, enggak, yang penting tahu apa yang sedang terjadi sekarang gitu kan, tahu apa yang mau dibicarakan gitu kan, topik umum tuh memang harus dikuasain gitu, makanya mereka dituntut untuk up to date gitu kan. Kita dituntut untuk up to date biar ketika dapat narasumber dari berbagai kalangan bakal nyambung gitu. Ya setuju juga sih sama Reja, tapi kan penyiar juga manusia, walaupun dia setuju pasti ada tapi, jadi setuju itu kayak percuma gitu. Beritik preparation sih misalnya. Ya itu misalnya memang kalau misalnya kendalanya kita nanti memang bidangnya bujur-bujur di luar ekspektasi kita, jadi ya harus up to date, baca profil narasumbernya, terus penting kan banyak baca, terus temanya apa, terus sudah searching ke Google, sudah riset ke catat-catatin, jadi sudah tahu mau ditanya apa, terus nyambungnya apa, walaupun kita memang bukan expertnya di bidang itu, ya disambung-sambungin. Yang penting nanti mengarahkan, kita yang mengendalikan itu situasinya, bukan jadi nggak bicaranya nanti ke kiri kanan gitu. Betul sekali. Nah, dari kendala, dari kekurangan yang udah kalian sebutin tadi tuh, ada nggak sih strategi dari kalian sendiri nih untuk menutupi kendala-kendala itu? Strategi dalam menggunakan media tersebut. Dari Fadli atau Reja dulu nih? Saya duluan. Dari Mbaknya aja, kayaknya belum pernah. Kan saya nanya. Strategi ya, kalau bicara strategi ini kan artinya menyediakan langkah-langkah ke depan gitu kan. Sedangkan saya saya belum tahu strategi apa gitu untuk apa tadi strategi apa? Strategi dalam menutupi kendala-kendala itu dalam menggunakan medianya itu. Strategi dalam penggunaan media tersebut. Ya belajar gitu, biar strateginya belajar. Banyak. Iya. Persiapan. Oh iya, itu benar, persiapan gitu. Kadang gini, kadang kesalahan yang terjadi saat siaran itu karena kurang persiapan ya.
Jadi persiapan yang matang itu penting biar kita tuh ready saat eksekusi gitu. Biar kita tuh tahu apa yang mau diomongin, tahu apa yang nggak boleh diomongin gitu. Tahu siapa nanti pembicara kita, siapa apa aja yang bakalan nyambung topiknya dengan narasumber itu apa gitu kan. Jadi lebih ke persiapan ya. Jadi apapun medianya, kalau misalnya udah siap, ya jalan aja gitu. Benar. Betul. Terus Sama ini mungkin dari Reza tahu tadi, tips-tips ya. dasar saat siaran intinya itu. Tips dasar siaran kan misalnya harus seperti ini. Tipsnya apa ya siaran? Lupa tipsnya. Kan kalian udah ngambil matkul broadcasting ini, berarti udah ada yang dipelajarin dong. Oh iya, Mbaknya tahu nggak apa tipsnya? Saya nanya. Iya, makanya saya tanya juga gitu. Tips siaran. Dari Mungkin kalian baca naskah untuk pembukaan sama penutupnya kan ada itunya. Jadi biar teratur depannya sama akhirnya gitu. Itu salah satunya. Ada lagi? Reja mau lanjut dulu kan? Ada tambahan Reja? Lanjut saja. Apa tadi pertanyaannya? Dari Fadli itu aja. Tadi apa? Strategi. Membaca naskah. Strategi. Dari Reja prepare yang cukup. Mungkin kita bagi dulu jadi dua. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol sama hal yang bisa kita kontrol gitu. Yang nggak bisa kita kontrol itu hal-hal teknis, jaringan, alatnya rusak, terus apa? Terus suaranya memang nggak jelas. Itu pas siaran, walaupun sudah dicek, walaupun sudah persiapannya sudah matang, itu hal-hal yang memang out of control gitu. Tapi yang bisa kendalikan kan diri kita sendiri sama mungkin mengendalikan audiens pembicaraan. Jadi kalau misalnya lagi suaranya lagi kosong, misalnya kita lagi kayak gini kan, salah satunya mati mic-nya atau jaringan nggak bagus, ya kita sendiri yang ya buat nyambungin walaupun satu betul. lagi off kan mic-nya atau lagi ngeblank, ya dari kita sendiri ngatur ritme pembicaraan gitu. Hal-hal yang gitulah, hal yang untuk ngatasin itu, hal-hal yang nggak bisa kita kontrol tapi bisa kita minimalisir biar kelihatan ya salah. Kita orang kan nggak tahu, misalnya kita punya masalah apa sama jaringan, sama baterainya habis lah, tempat kita di pelosok di Sabang sampai Merauke lah terpencilnya. Jadi kan orang taunya kan lihat atau dengar doang, kayak gitu, nggak mau istilah itu, nggak mau tahu apa yang terjadi di belakang layar gitu. Jadi minimalisirnya gitu. Ya preparation itu penting sih, tapi cara kita handle situasi pas saat-saat kayak gitu penting ya. Juga ada solusi lain mungkin? Banyak maunya ya. Dari Reja mungkin ada solusi lain untuk meminimalisir terjadinya kendala-kendala untuk para sahabat podcaster di rumah yang lagi belajar tentang broadcasting? Saya rasa penting untuk mengubah cara bicara itu. Jadi kadang mungkin teman-teman sahabat podcaster pernah lihat ada seorang penyiar kalau ngobrol biasa di luar studio itu kayak suaranya cempreng gitu kan. Iya, pokoknya suaranya cempreng, nadanya benar-benar kasual gitu kan. Tapi saat siaran berubah drastis suaranya gitu, kayak ngebas terus kayak gurih, renyah suaranya gitu kan, enak didengar gitu. Nah, dari situ bisa mengubah cara kita untuk membuat kata-kata gitu, membawakan sebuah topik itu kayak bakalan berubah aja gitu cara berpikirnya gitu. Karena kan
kebiasaan kita itu menentukan pola pikir kita gitu kan. Jadi yang sama halnya kalau misalnya memang ini hal yang sepele, cuman ternyata memiliki dampak yang lumayan buat mempengaruhi lancar tidaknya kita berbicara gitu kan. Contoh misalnya nih, saya mau jelasin tentang minuman ini gitu kan, saya jelasin minuman ini. Kalau misalnya saya bawanya santai, saya lagi nggak marah, saya lagi happy gitu kan, saya jelaskan ini ya bakalan nyampe ke pendengar gitu kan, secara apa ya? Tapi kalau misalnya saya lagi marah gitu kan, saya ngejelasinnya sambil marah-marah gitu kan, otomatis nada bicara saya bakalan berubah kan itu kan. Nah itu akan berbeda pola kalimat yang saya gunakan gitu kan, dan akan berbeda pula kosakata yang akan saya keluarkan gitu di otak. Jadi sebesar itu dampaknya mengubah cara kita berbicara gitu. Nggak harus ngebas ya suaranya, kita nggak bisa maksakan ya, karena tiap orang punya pita suara yang berbeda-beda gitu kan, punya alat ucap yang berbeda-beda gitu kan. Jadi lebih ke gimana cara kita membawakannya gitu. Makanya penting tadi persiapan. Nah persiapan tuh termasuk emosi gitu. Jadi gimana caranya nggak usah bawa-bawa masalah luar gitu kan. Kalau sudah siaran, you have to be a professional gitu. Ya. Wah, luar biasa sekali Masnya ya. Kayaknya pro sekali dalam berbicara. Nggak salah pilih jadi narasumber nih. Naik bawah. Kalau dari Fadli sendiri, ada tambahan mungkin? Apa tadi? Atau aku lupa. Masih strategi ya? Iya, saking luar strategi. biasanya penjelasannya tadi. Strategi apa? Sampai ngeblank ya, saking luar biasanya sampai Reja. hilang akal. Gila dong. Strategi apa tadi? Solusi dalam menutupi kendala dalam strategi yang baik. Tadi kan solusinya udah, ini dia minta solusi lagi gitu. Belum puas sama solusi yang sebelumnya. Atau cukup? Apa ya kalau dari saya? Saya bukan orang yang misalnya kalau misalnya mau ngapa-ngapain itu langsung terjun. Jadi misalnya kalau sebelum siaran kemarin juga kayak searching dulu, kayak di radio tuh gimana sih nanti suasananya tuh. Jadi sebelum saya siaran kemarin kan siaran kan tuh hari Minggu nih misalnya. Jadi Sabtunya itu ya sudah buka YouTube, lihat ketik di pencarian itu gimana cara yang jadi penyiar yang baik, belajar jadi penyiar yang baik, terus bagaimana mengatur tadi kayak Raja bilang kayak membuat karakter penyiar suara gitu, nah kayak dibasin atau jadi suaranya dialtoin gitu loh. Jadi teorinya kayak gitu. Kalau saya kayak teori yang dari YouTube atau dari Google ya dimasukin ke kepala, terus nanti gimana kita pas di lapangannya gitu. Jadi walaupun teman-teman atau saya itu bukan tipe orang yang suka baca, bawa hal pribadi. Gak suka baca tapi jurnal di-download gitu. Semua. Paksa itu. Gitu. Jadi gini, pas baca-baca teori kan memang nggak masuk 100% atau mungkin kayak cuma masuk 50%. Tapi kan sudah tahu nih ada gini loh kalau di radio, karena lihat di YouTube kan ada video sama suaranya gitu. Gini loh di radio pas di tempatnya langsung, di lapangannya langsung nggak kaget gitu. Nggak langsung betul. Ini mix namanya baru megang sudah bergemetaran gitu. Sudah lihat duluan bentuknya ini mix namanya nih. Ya gitu lebih benar teman-teman kayak gitu. Nah, kayaknya berpengalaman banget ya. Sebelum siaran tuh sudah duluan gimana udah kejang-kejang gitu. Keringat dingin. Iya, gitu. Jadi nggak kaget pas nggak shock gitu. Itu sih mestinya
nggak bisa hindarin 100% kendala pas di lapangan, cuma meminimalisir kalau kita sudah punya persiapan walaupun nggak secara teoritis gitu, tapi ya nggak kaget lah istilahnya tuh. Ya anak muda ya gitu belajarin lewat YouTube sekarang, nggak Anak baca. muda. Mas ini anak Anak muda muda, atau? Oh, anak muda kan veteran masih 20 kan, 20 berapa? ya kan? 20 lah udah tua. 20 20 Ini cuma saya doang ya yang masih 18 tahun. 18 tahun. Puasa loh, ini puasa, bulan puasa, nggak boleh bohong. Udah Kan buka. caranya Sama aja. Oke, mungkin terakhir nih ada pesan atau mau ada hal yang mau disampaikan nih untuk sahabat podcaster mungkin dari Reja, Fadli, atau perwakilan? Ya perwakilan dari Mila ya. Saya. Dari kalian dong. Apa Kan kalian ini tips pesan ya? Pesan semangat belajarnya dan tingkatkan prestasi di kelas. Wow. Kan enggak? Oke, ada satu pesan buat saya untuk teman-teman yang baru yang ingin belajar di dunia broadcasting. Sekarang semua orang bisa menjadi penyiar gitu kan. Bahkan yang nggak ikut mata kuliah broadcasting itu orang-orang yang di luar broadcasting sendiri bahkan bisa menjadi penyiar gitu kan, karena sudah banyak sekali fasilitas yang tersedia. Semakin banyak fasilitas tersedia, semakin banyak peluang orang-orang untuk, dan dengan cara yang mudah, dengan cara penggunaan yang mudah, sehingga membuat semua orang tuh bisa dengan mudah melakukan siaran gitu kan. Tapi jika ingin mendapatkan nilai jual, gitu kan, kita kan bersaing dengan orang-orang broadcasting sendiri, juga bersaing dengan orang yang di luar broadcasting tapi suka dengan penyiaran gitu kan, atau senang bikin podcast dan segala macamnya, bikin video tutorial atau video bincang-bincang lainnya, harus punya nilai jual gitu kan. Artinya jadi harus tahu apa sih kira-kira yang alasan kenapa orang lain tuh mau dengerin kita ngomong gitu kan. Kita harus tahu nilai jual kita itu apa di situ. Dan itu bentuknya bisa apapun, bisa dari kontennya gitu kan, atau mungkin bisa dari cara bicaranya, cara penyampaiannya gitu, atau mungkin bisa dari karakter suaranya gitu kan, yang bikin kita itu berbeda dari penyiar-penyiar lainnya gitu, dari orang-orang yang ya you know lah. Yang penting yang penting cari nilai jualnya yang bisa kita jual, dan bagaimana nilai jual itu mempunyai ciri khas tersendiri yang nggak dimiliki sama penyiar-penyiar lainnya gitu. Kalau dari Fadli atau Reja aja cukup mewakili. Saya nyambungin Reja baik. Ini 2 jam aja kita podcastingnya. Ngomong terakhir kan gitu. Nilai jual. Kalau dari saya, nambahin punya Reja aja deh, biar nggak terlalu. Apa nilai jual ya? Jadi apa ya? Kalau misalnya nggak harus nilai jual. Kalau misalnya, saran sama nilai jual lah kita gabungin sini ya. Jadi misalnya apa ya, teman-teman mau buat itu, jadi benar kata Reja, kayak ini kayak skill tambahan gitu. Terus kalau teman-teman mau menonjol gitu, jadi gitu kalau dari saya itu jadi diri sendiri aja. Jadi saran jelas kan nih? Kayak motivasi ya, jadilah diri sendiri gitu. Halo, my connection is unstable.
Wait. Oke. Jelas kah? I will cut this. Jelas, Jelas. tapi rada-rada burem-burem nih. Iya. Iya. Seperti suasana Nah, ini malam sudah ini. salah Oke. satu kendala dalam broadcasting kan, contohnya. Iya, jadi ini sengaja teman-teman biar jadi contoh. Kan nanti Iya. kamu cut juga katanya. Ya nggak kelihatan dong. Sebentar. Eh, oh iya, satu lagi mempromosikan. Ya, Kalau dua misalnya lagi. mempromosikan, kan nanti kita kayak mengiklankan kan konten kita gitu. Itu bisa dari ya carilah teman-teman yang kira-kira followernya banyak gitu kan, biar nggak tolong di post, dibantu post gitu. Karena kan kalau pakai nyewa influencer kan mahal ya, ada yang jutaan gitu. Mending ke teman-teman yang sekiranya followernya banyak gitu kan. Ya itu penting juga ya untuk mempromosikan konten kita gitu kan. Biar ini bukan hanya soal duit ya gitu, bukan hanya soal kita pendapatan saat menjadi penyiar, enggak, tapi lebih itu juga penting, tapi kepuasan saat orang lain mau mendengar konten kita, terus rasa senang saat banyak yang mendengar gitu kan, banyak orang yang rela mengklik gitu kan, meluangkan waktu buat dengar, itu jadi kepuasan, jadi stimulus penyemangat penyiar buat buat ngobrol gitu, lebih semangat lagi buatnya itu. Jadi lebih buat ke konten. Ya. Oke. Saya mau bicarain itu aja, bicarain strategi branding aja. Marketingnya Mas Reja nih. Itu kata Reja kan itu apa yang branding. Jadi kan misalnya kita buat podcast ini biar kita apa ya? Jadi kita tuh punya punya gaya podcast sendiri. Kita pakai muka, terus editingnya beda, terus gitu. Jadi apa ya, dari saya jadi diri sendiri aja, karena kalau kita nurutin podcast orang lain kan mending kita jadi kita terlihat kayak orang lain gitu, jadi gitu. Saya bingung. Kalau misalnya bipolar gimana? Harus punya hal yang menarik dari diri sendiri gitu ya. Iya, jadi bang you aja, there's only one Fadli in this world, jadi jangan jadi Mila gitu. Kalau Fadli nurutin Mila, ya Fadli jadi kayak Mila, apa bedanya saya sama Mila? Jadi ya. Tapi kalau misalnya jadi Mila lebih tinggi nilai jualnya daripada jadi Fadli yang diri sendiri gimana? Tapi kan itu berarti tugasnya Fadli untuk cari kelebihannya Fadli sendiri. Iya, atau daripada capek-capek jadi Mila aja gitu, karena udah pasti nilai jualnya tinggi gitu kan. Berarti Fadli nanti jadi Mila dong, nggak jadi Fadli. Iya, ngapain jadi diri sendiri kalau misalnya jadi orang lain lebih berjaya gitu. Luar biasa sekali. Nggak, jangan ditiru ya. Kekurangannya Fadli itu kan bisa menggunakan strategi dalam, ya kan, untuk menaikkan nilai jualnya Fadli. Ya gitu aja teman-teman, nggak usah jadi orang lain aja. Jadi kita jual diri kita. Jadi tugas teman-teman adalah cari kelebihan, cari gaya editing, cari gaya podcast, gaya bicara, gaya suara, mimik, serahlah apapun itu yang teman-teman bisa berikan gitu. Jadi nggak usah nurut orang lain. Nanti kalau semuanya sama kayak Deddy Corbuzier, apa bedanya kita sama beliau gitu. Mending nonton yang sudah terkenal daripada nonton kita. Iya, betul sekali. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya, karena udah banyak banget. Ya udah lama banget, udah banyak banget pembahasan kita. Jadi podcast kali ini semoga apa yang dibahas dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk para sahabat podcaster, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan obrolan-obrolan lain yang lebih menarik pastinya. Dan untuk para sahabat podcaster yang mau lebih tahu tentang narasumber kita yang kece-kece, yang ganteng ini, yang luar biasa sekali, bisa follow akun sosial medianya di mana?
Instagramnya Di Fadli. @opinireja @mmfadli_. Oh, saya Oke. @opini. Kamu kenapa Anda mempromosikannya saya? @opini. Marketing. Kurang di follow. Jangan Kan di blok yang ya. kok ya. @opini eja. Oke, Itu IG-nya. jadi teman-teman bisa follow IG mereka di @opini_eja dan Fadli ya. Fadli. Iya. Oke, saya Nurvita Malasari mohon pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin jika Instagramnya ada Mira belum. kesalahan Kamu dan di-follow. perbuatan selama podcast ini berlangsung. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Broadcasting TBI. Tetap dengarkan podcast kami semua. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.